Halo semuanya, hari ini kita memiliki 3 set produk yang sama dengan budget $1, $10, dan $100. Kita akan menyiapkan satu cornok dari masing-masingnya. Mari kita mulai dengan cornok senilai $1. Dengan bantuan gunting, kita potong sosis sedikit. Kita buka dan ikat pada sebatang tongkat. Untuk adonan, pecahkan 1 butir telur ke dalam gelas. Sedikit susu, baking powder agar adonan berpori, dan tambahkan tepung. Kita aduk semua ini. Saya hampir lupa tentang garam dan gula. Dan juga tuangkan sedikit minyak. Dan kita akan memasak semua ini dari pemanggang jagungnya. Secara kasar, ini adalah waffle iron, hanya dengan panel dan sosis. Tuang adonan ke dalam satu bagian. Masukkan sosis. Lalu kita taburi dengan ini. Dan tutup. Setelah 5 menit, kita dapatkan corndog hanya dengan $1. Mari kita coba. Ya, ini cukup enak. Sekarang kita coba mohon corndognya seharga $10. Kita mencetak sosis mahal dan diikat dengan satu sate. Kita potongnya di tengah. Kita tidak membutuhkan bagian ini. Setelah itu, sekarang ini. Setelahnya kita potong sepotong wajib mozzarella-nya dan ikat di susu satenya. Kita juga akan tambah dengan baconnya, bungkus sosisnya, untuk adonan kita akan gunakan tepung jagung yang sudah lebih mahal, garam, gula pasir, baking powder, susu, dan 1 butir telur. Aduk adonan hingga rata. Lalu kita cek stik jagung dengan rasa saus tomat ini. Kita tuangkan ke dalam bak mandinya. Kita hancurkan dengan tangan kita. Dan tetap kita tambahkan banyak paprika. Aduk. Campuran ini sudah siap. Pertama, kita gulung benda kerja di adonan ini. Setelah itu, kita taruh di wajan dan derma rotinya. Lalu taburkan di semua sisinya. Kita buka sebotol minyak. Dan tuangkan 1 liter penuh ke dalam panci. Segera setelah hangat, goreng cornognya. Biasanya ini hanya 2 menit. Dan Anda bisa dapatkan corndog seharga $10 sudah siap. Kita sedang coba. Ya, jauh lebih enak dengan adonan yang renyah ini. Dan yang paling keren, ada keju stretch dalam corndog ini. Saatnya membuat royal corndog seharga $100. Dan di sini kita akan membuat sosis sendiri. Untuk melakukan ini, kita keluarkan cangkang kolagennya. Kita regangkan sesuai panjang yang diinginkan. Dan potong. Kita biarkan terendam dalam air. Pindahkan ke udang raksasa ini. Buka tutup kelapanya. Dan dengan gunting potong kitin ini sepanjang punggungnya. Kita habiskan. Dan kita buang kerongkongannya. Kita ulangi dengan sisa udang ini. Langkah selanjutnya adalah mengiris. Potong udangnya dan sisakan cukup besar, agar nanti bisa terasa dalam sosisnya. Kita ambil sepotong salmon, ambil tulangnya,
Balikkan ke sisi lain, dan lepaskan kulitnya dengan tangan kita. Anda sudah potong fillet bersih menjadi kubus ini. Kita cetak keju cheddarnya. Dan potong terlebih dahulu menjadi potong-potongan. Yang kemudian menjadi kubus. Nah, sayuran juga ditambah. Ada bayam muda, dan di sini kita potong lebih kecil. Tuangkan semua bahan ini ke dalam mangkuk. Tambahkan juga ini merica, garam, dan tambahkan krim kental untuk rasa juiceness. Tapi hanya untuk mencampur. Kita adukan ke tas ini. Selesai. Cangkang kolagennya sudah basah kuyup. Tapi menurut saya sangat kecil. Karena ini kita gunakan cangkang alami. Potong-potong ujung atasnya, tarik cangkangnya, dan isi. Kita ikat dengan sutas benang di kedua sisi. Di tengah kita lintirkan. Dan letakkan untuk dimasak. Kita siapkan air es terlebih dahulu. Dan setelah 10 menit dan memasak, kita pindahkan ke air agar langsung berhenti memasak karena panasnya sendiri. Kita keluarkan dari air. Kita bagi, dan ini adalah hasil sosisnya. Kita beralih ke adonan. Di sini kita menggunakan tepung jagung dan terigu, baking powder, ada remah kacangnya, berupa garam dan gula. Kita pecahkan satu telur, dan tuangkan susu. Tetap aduk hingga rata. Adonan yang dihasilkan dituangkan ke dalam wadah tinggi untuk kenyamanan. Kita akan buat roti dalam remah poti jangkau petang ini. Ini adalah adonan berida yang sempurna. Kita akan siapkan penggorengan terlebih dahulu. Isi wajan dengan minyak dan panaskan. Setelah itu kita panasi. Kita rangkai sosis pada batang tongkat. Kita cetak keju cheddarnya dalam irisan. Dan bungkus dengan sosis. Semua ini dicelupkan ke dalam adonan. Dan dimasukkan ke dalam remah rotinya. Kita hancurkan dari semua sisi.
Dan yang tersisa hanyalah digoreng. Kita keluarkan dari penggorengan. Tuangkan saus tomat. Dan mustard. Selesai, corn dog king premium seharga $100 akhirnya siap. Mari kita cicipi. Halo semuanya, banyak orang tahu apa itu Mentos, tapi bagi yang tidak, inilah salah satu permen karet mini paling populer di dunia. Mentos mendapat popularitasnya luar biasa melalui reaksi Coca-Colanya. Ya, blogger lain memiliki air mancur yang jauh lebih tinggi. Tulis di komentar apa yang saya lakukan salah. Mari kita perlu mencari tahu apa itu Mentos ini. Melihat lebih dekat, lapisan glasir memiliki efek mental dalamnya. Sekarang mari kita lihat ke dalam. Di sini kita memiliki permen karet putih yang lembut. Dan ternyata dalamnya adalah sirup minnya. Sekarang sudah jelas, mari kita mulai dengan permen raksasa ini. Mari kita mulai dengan cetakan. Dalam belahan ini kita tuangkan minyak. Dan ratakan secara merata dengan kuas. Buka bungkus perkamen dan potong sepanjang bentuknya. Setiap 4 cm ini Anda harus membuat sayatan. Lalu tutupi cetakannya. Minyak membuat perkamen ini lengket. Tutupi agar tidak ada satu celah pun pada cetakan. Mari kita mulai buat flek biru ini dengan membuat karamel ini dalam panci ini. Setelah itu kita tuangkan gula dengan sedikit air dan segarkan napas kita agar kita membutuhkan kristal mentol murni ini. Aromanya sangat kuat. Sedikit sikat dikirim ini ke panci. Rebus karamel hingga 145 derajat. Dan Anda siap melakukannya. Mari warnai ulangi karamel mentol menjadi warna biru. Kita akan menggunakan cetakan kuadran untuk menuangkannya, tetapi pertama kita akan tekankan dengan selotipnya. Potong memanjang dengan gunting. Dan taruh di cetakan. Selesai, sekarang cetakan akan kedap udara. Kita taruh di cetakan dan tuangkan karamel. Untuk dipercepat pembekuannya, kita akan gunakan nitrogen cair dalam kaleng. Agak pakai tube agar tidak membuka jari kita. Dan semprotkan nitrogen langsung ke dalam karamel panas. Suhu semprot minus 150 derajat, sehingga karamel membeku hampir seketika. Penyematan pertama dilakukan. Anda bisa membekukan cetakan sedikit agar lebih acak. Dan kemudian kita tuangkan karamel lagi. Kita akhirnya buat flek ini. Mari beralih ke lapisan gula putih. Dalam panci ini kita gulakan gula, sirup jagung, dan air. Ini saja, kita taruh di atas kompor. Kita akan memasak dalam 4 panci sekaligus. Rebus karamel selama kurang lebih 10 menit, sehingga mencapai 137 derajat. Angkat dengan cepat dari kompor. Dan dengan noda putih ini.
Tuang ke dalam cetakan, dan pastikan semua sisi frosting semua ketebalan yang sama. Sebagian besar tetap menetes, jadi sebarkan dengan spatula. Kita butuhkan waktu 3 jam untuk menuangkan frostingnya. Mari beralih ke lapisan kenyalnya. Dalam panci besar ini kita tuangkan 3 liter air. Kita membutuhkan 900 gram agar-agar. Kita tuangkan sedikit demi sedikit agar diaduk dalam whisknya juga. Lalu mengembang merata. Saat adonan mulai menyerupai kentang tumbuk ini, berarti sudah siap. Selanjutnya kita butuhkan 5 gram minyak kelapa ini. Buka tabung plastik dan buang minyak. Lalu letakkan ke dalam panci ini. Kita tinggal menuangkan 1,6 kg tepung maizena. Dan campur adonan ini dengan mixer besar. Ini hanyalah sebagian isian, dan kita akan membutuhkan nanti. Dan sekarang kita butuhkan pembakar gas 30 kW yang sangat kuat. Sambungkan tabung ke gas sana. Kita siapkan panci besar, dan tuangkan 10 liter sirup jagung ke dalamnya. Tuangkan 40 pound gula di atasnya. Dan 8 liter air. Selesai, tutup dengan penutup. Dan nyalakan kompor secara maksimal. Sepuluh menit kemudian, karamel mendidih. Di sini sangat penting bagi kita untuk menjaga suhu. Karamel ini mendidih selama 30 menit lagi. Dan jika sudah mencapai 135 derajat, kita perlu menuangkannya ke dalam panci kedua dengan adonan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan dengan mixer ini kita campur semuanya. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah pendinginan masa ini dengan cepat. Kita ingin melakukannya dengan es kering. Pada dasarnya adalah karbon dioksida beku dan suhunya minus 78 derajat. Jadi 4 kali lebih dingin dari es freezer lebih biasa. Tuang separuh es kering ke dalam panci besar. Di atas ini kita letakkan panci berisi massa panas. Es panas menguap dengan sangat cepat pada titik kontak dan mengeluarkan suara mencicit yang lucu. Separuh es kering lainnya dituangkan ke dalam dinding, sehingga pendinginan lebih efektif. Wajan sudah tertutup membeku. Kita mulai mengaduk masanya untuk mendinginkan secara merata. Setengah jam kemudian, adonan terasa lebih ringan dan bahkan bertambah volumenya.
Ini karena kita telah memasukkan banyak gelembung udara ke dalamnya. Setelah 1 jam diaduk lagi, masa hampir mendingin dan mulai meregang seperti permen karet. Tapi kita butuhkan warna yang lebih putih, jadi kita tambahkan pewarna bubuk dan selingi. Setelah itu kita aduk. Hasilnya adalah adonan yang sangat putih praktis ini. Lalu tuang ke dalam cetakan. Dan masukkan ke dalam freezer. Tepat di tengah ini, kita perlu peras cekungannya dalam mangkuk dan biarkan mengeras. Setelah diamkan selama 24 jam, sekarang kita buat sirup peppermint ini. Kristal mentol yang kita gunakan sebelumnya memiliki aroma dingin yang sangat kuat, tapi tidak memiliki rasa mint ini. Oleh karena itu, kita akan membuka bumbunya sendiri. Sorot sepotong kain kasa ke dalam ekstraktor sebagai saringan, dan isi hampir penuh dengan daun mint yang kering. Di atas sini gumpalan kain kasa lainnya. Tuang 2 botol alkohol dalam lampunya. Kita buang potongan tembikar dengan sebagai panci pendidih. Setelah letakkan di atas kompor, ekstraktor di atasnya, dan pasang di tripod agar tidak jatuh. Di atas ada termos lain, namanya kulkas. Kita juga perbaiki. Dari bawah kita ke kulkasnya, kita sambungkan tabung. Ujung keduanya kita pakai adaptor. Dan sudah direntangkan di kerannya. Lalu di bagian atas kulkas ada stop kontak juga butuh tabung. Untuk yang kedua ini kita lempar ke wastafel, nyalakan air dingin. Kulkas diisi dengan air, dan isi air keluar dengan tabung atas. Dengan cara ini, sirkulasi dengan tetap dingin sepanjang waktu. Anda bisa nyalakan kompor. Setelah itu alkohol sudah mendidih, tapi bagaimana ini berubah menjadi penyedap? Jadi, saat mencapai 78 derajat, alkohol menguap dan uapnya naik ke tabung. Begitu mencapai lemari es, dia akan mengembun dan menetes ke daun mint kita ini. Dengan cara ini, ekstraktor terus diisi, dan alkohol setelah itu mendapat aroma mintnya mengalir kembali ke lubuk bawah. Setelah 5 jam diekstrak, saya pikir ini telah memeras mint secara maksimal. Uapkan cairan dalam labu agar lebih pekat dan buang uap alkoholnya. Hasilnya adalah penyedap rasa yang sangat kuat. Kita warnai dengan warna biru. Dan tuangkan saringan ke dalam botol. Tuang sirup jagungnya di sini. Dan yang harus dilakukan hanyalah mengaduk. Ya, selesai. Sen peppermint yang menentukan cita rasa mentol rasa ini sudah siap. Adonan yang kenyal sudah mengeras, jadi kita mengeluarkan mangkuk dan isi rongga dengan sirup mint ini. Kita biarkan mengeras semalaman. Di pagi hari, sirup sudah mengeras, dan Anda bisa mengeluarkan formulir dari freezernya. Mari kita buang segala lapisan gula putih yang menempel. Dan keluarkan bagian mentos besar dari cetakan.
Sampai perkamen yang tersangkut. Kita pangkas tepinya sedikit lagi. Dan akhirnya Anda bisa menyatukan. Ini lumayan, tapi sambungannya jelek. Jadi kita buat glasir putih lagi dan tutupi jahitannya. Dan ini semua selesai. Mentos raksasa sebesar 70 kilo akhirnya selesai. Butuh waktu 4 hari untuk membuatnya, dan hari ini kita akan mirip dengan aslinya. Ayo coba Mentos raksasa.